dulu Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Ini satu produk ini Hmm, apa benar semua komponen harga dan pengeluarannya udah masuk hmm, gitu hmm, kan. Kalau di baju ya itu hmm, tadi sesimpel foto katalog atau hmm, hmm, packaging. hmm, hmm, Ya mungkin packaging kalau cuma satu pieces tidak besar, tapi hmm, kalau kita kalkulasiin kan harganya hmm, lumayan. hmm, Jadi sedetail mungkin hmm, kita tulis apa hmm, yang menjadi pengeluaran, apa yang hmm, menjadi komponen HPP, hmm, terus juga rajin-rajin ngebandingin ya, hmm. ngebandingin vendor yang Oke, biasanya kita pakai, iya, apakah iya. harganya masih oke Hmm, dengan kondisi hmm, kita sekarang, atau kita hmm, sebenarnya masih punya opsi nih. hmm, hmm. Oh, sebenarnya nggak apa-apa kok Iya, iya, kalau iya. soal packaging ke Hmm, yang B juga. hmm. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Ini salah satu UMKM yaitu Sis Melati. Ya, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah Waalaikumsalam. baik. Makasih banyak udah Iya, diundang di Jembatan Mimpi. iya, iya, iya. Ini salah satu media podcast kita, rintisan sih sebenarnya ya. Kita berharap sih kolaborasi dengan narasumber yang hadir itu bisa memberikan impact lah. Karena salah satunya Amin. kita bikin ini tuh ingin membangun 1000 UMKM. Kalau bisa 1 juta UMKM. Amin. Nah, jadi gimana Sis Melati? Kabarnya baik ya? Alhamdulillah baik. Dari mana nih berarti perjalanan dari Depok ya? Iya, Depok. Lumayan ya, Lumayan, macet ya. Ini terima kasih loh Sis ya, Iya, udah sama-sama. bisa hadir menyempatkan waktu. Oke, boleh dong Sis perkenalan diri mungkin ke teman-teman Sobat Jembatan Mimpi Media. Barangkali mungkin ada yang sudah kenal atau ada yang belum kenal. Jadi boleh spill dulu. Spill dulu. Halo semua, assalamualaikum. Perkenalkan saya Melati, founder dari brand iKids. iKids itu bergerak di bidang kids fashion. Gitu. Singkatnya itu dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi. Oke, kids fashion berarti ini lebih ke unisex atau hanya perempuan aja? Sebenarnya awalnya itu couple. Oh, couple. Iya, Oke. cewek ada, cowok ada. Tapi setelah dijalani emang market untuk baju anak cewek lebih banyak peminat. Oke. Tapi di momen-momen khusus kita buat juga sih versi unisexnya, terus versi couple-nya gitu. Tapi kalau kita riset nih dari tim, ternyata backgroundnya Sis Melati ini di teknik sipil ya. Iya. Iya. Memang usahanya agak jauh nih kan. Jauh Ya, cuman banget mungkin ya. kan yang mirip-miripnya adalah kelolanya atau RAB-nya kali ya. Karena bisa masuk kemana aja. Tapi teknik sipilnya ngambilnya apa waktu itu peminatannya? Peminatannya MK. MK. Oh, sama berarti. Saya juga teknik sipil ngambilnya MK. Ya. Dapat lah ya. Iya, iya. Jadi manajemen untuk perhitungan HPP gitu ya. Betul. Online gitu kan. Berarti kalau di iKids ini sudah berapa lama berarti? Maksudnya mulai jalani usaha iKids itu dari tahun berapa? 2019 akhir sekitar bulan Desember itu baru coba-coba. Maksudnya kayak jualin baju brand lain, beli bal-balan juga pernah gitu. Tapi itu akhir ya. Jadi kalau ditanya mulai kapan, saya akan mantap menjawab 2020. Oke. Gitu 2020 ya itu awalnya masih rintisan ngumpulin brand-brand lokal yang bagus. Saya jadi resellernya, tapi akhirnya lama-kelamaan merasa kok kayaknya pengen model yang lebih spesifik, mau lebih lebih bisa bikin produk gitu. Jadi berkarya di bagian membuat model baju anaknya itu menyenangkan kan. Jadi akhirnya belajar lah bikin produk sendiri. Iya. Tapi dari kepikirannya dari mana sebenarnya? Oh gitu. Kepikirannya oke, sepertinya brand anak ini ada nih pasarnya gitu. Itu berdasarkan pengalaman pribadi sih. Oh gitu. Iya, Iya. pertama saya perempuan.
perempuan pasti sukanya baju yang lucu-lucu gitu, yang gemes-gemes, atau momen yang paling bikin ini banget tuh momen mau lebaran. Jadi waktu masih jadi working mom, lebaran nggak ada tuh nyari-nyari ngeluar online kayak sekarang. Ada uang, terima THR, jalan ke mall. Ya kan, jalan ke mall, mau berapapun harga kita beli kan. Padahal dipakai anak bayi, anak setahun pakai cuma sekali loh. Baju-baju bagus itu yang kita bisa spend money berapapun kita beli, harganya itu dipakai cuma sekali. Masa pakainya kan singkat ya. Gitu kan. Terus setelah diperhatikan kayaknya Indonesia atau UMKM bisa deh bikin sendiri. Dari situlah berangkatnya kayaknya marketnya oke nih. Anak bertumbuh cepat, masa pakainya cepat. Tuh awalnya dari situ. Orang bisa akses iKids lewat mana? Ada sosial media Instagramnya kah? Ya, bisa akses di Instagramnya iKids. Kita ada marketplace juga, boleh nyebut nggak? Boleh, silakan. Kan sekalian promosi. Oh gitu. Marketplace kita ada di Shopee, TikTok ada, tapi lebih ke Shopee dan Instagram. Oke, boleh, nanti akan ditampilkan secara visual. Boleh, kita Bro Alvin. reseller juga. Open reseller juga. Iya. Oh, sudah berapa reseller yang tergabung? Reseller plus just tipper ya, digabung aja itu ada sekitar 200 plus 200 ya. Oke, lumayan ya. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit kumpul juga. Berarti produknya ini memang buatan di dalam negeri. Iya. Dan brandnya adalah brand lokal. Iya, brand lokal. Untuk strategi pemasarannya sendiri berarti melalui Instagram. Terus sama Shopee. Marketplace ya. Nah, itu gimana? Kan kalau kita lihat di marketplace itu kan sedang ada itu pemotongan yang besar. Itu pengaruh nggak sih? Pengaruh. Sebenarnya udah dari 2025 ya. Masa-masa kalau di iKids tuh era-era kejayaan Shopee itu 2024. Setelah itu eranya reseller gitu kan. Nanti ada lagi eranya bazar gitu kan. Tapi kalau iKids jalanin tuh setiap fase yang dilaluin dengan hambatannya seperti A, B, C, D. Justru dari situ kita ada peluang baru yang bisa kita coba sih. Menarik sih ceritanya dari Sis Melati. Berarti kalau misalnya kita ambil kita ambil poinnya adalah lagi-lagi kita harus tahu marketnya ya. Betul. Nah, berarti kalau misalnya kita nggak tahu segmentasi pasar, ini yang akan menjadi masalah khususnya untuk UMKM. Benar nggak sih, Sis? Ya, betul. Jadi ini khususnya sobat-sobat Jembatan Mimpi Media, kalau misalnya kalian punya usaha, paling penting adalah segmentasi pasarnya nggak sih? Betul. Kalau ini ranahnya berarti B2C ya? B2C sama B2B. Oh, main juga B2B. B2B-nya gimana tuh? B2B-nya kayak misalnya pemilik baby shop di kota-kota. Oh gitu. Misalnya Kus atau Bima. Itu kan mereka pasti aktif tuh nyari lokal brand yang bisa dijual gitu kan. Salah satunya kalau B2B baru sampai tahap itu, mudah-mudahan nextnya bisa di level yang lebih ya. Ekspor ada keinginan? Ada keinginan pastinya. Oh, berarti sudah masuk juga ke ranah B2B-nya? Iya. Oh, menarik. Tapi kalau misalnya kita gali lagi nih, kan artinya awal berbisnis itu kan pasti rintisan ya. Gimana caranya, apalagi sebagai womanpreneur, sebagai perempuan, tugasnya adalah ya di rumah gitu kan, sebagai ibu rumah tangga. Nah, di selah kesibukan itu juga berbisnis. Nah, gimana caranya kita merintis usaha sampai dengan saat ini kita masih bisa bertahan? Nah, itu gimana? Ini pengalaman pribadi ya. Ya pastinya harus berkeinginan kuat. Purpose-nya kita apa jalanin bisnis? Karena bisnis itu bukan sekedar jualan ya. Kita harus punya motivasi yang lebih dari sekedar jualan gitu kan. Terus kalau membagi waktu prioritas sih. Lagi-lagi priority ya. Skala prioritas. Terus prioritas kan nanti turunannya timeline gitu kan. Nanti turunannya lagi manajemen waktu gitu. Itu paling
paling berpengaruh Iya. dari Iya. segala Iya. aspek ya. Jadi ditambah kalau misalnya kesibukannya sudah keluarga dan juga menjadi seorang entrepreneur, lagi-lagi kita harus menskemakan untuk skala prioritasnya ya. Benar, Jadi mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa belakangan. ya. Terkadang UMKM masih agak masih belum bisa mengatur itu, ya kan? Dan juga ya semua kan masih belajar ya. Cuman balik lagi ya ke business owner-nya, ya nggak sih? Tapi penting nggak sih kalau misalnya UMKM kan terkendala biasanya gini, ketika ini rintisan ya, ketika pemasukan udah dapat, tiba-tiba dananya itu dipakai untuk hal pribadi, bukan dipakai buat perputaran usahanya. Kalau menurut pandangan Sis Melati gimana? Kalau hal-hal yang seperti ini mungkin bisa jadi tips-tips juga nih kepada teman-teman sobat-sobat Jembatan Mimpi Media untuk mengatasi hal seperti itu kalau memang kejadian gitu. Yang pertama kita harus tahu ya program jangka pendek, panjang. Nanti dari situ kan ke breakdown. Skala prioritasnya mau apa dulu. Misalnya nih barangnya banyak, tapi uangnya juga banyak. Wah enak ya, ideal ya. Enak kalau itu ya. Dibalik-balik. Barangnya ada, uangnya dikit. Nah itu. Kan prioritasnya harus milih mau marketing dulu, mau riset dulu, apa mau produksi lagi. Kan kayaknya nggak mungkin kalau riset ya, kan keluar lagi. Berarti kita prioritasin di marketingnya. Terus atau misalnya dibalik uangnya banyak, udah jadi uang semua, barangnya dikit. Tapi kesempatannya datang dalam waktu cepat. Berarti kan kita harus atur lagi produksinya biar jalan lagi, mulai pengadaan produksi kita lagi ada barangnya gitu. Ini yang terjadi di iKids juga seperti itu. Harus sering-sering lihat gitu ya kondisi terkini gitu. Balik lagi sih skala prioritas, karena kalau nggak ada skala prioritas tuh semuanya mau dikerjain. Iya. Tapi pengaruh nggak sih dengan kondisi saat ini yang posisinya itu serba naik, terus juga daya beli tuh turun, itu kerasa nggak sih? Kerasa ya. Makanya kayak udah mulai evaluasi nih. Oh gitu. Evaluasi. Iya. Breakdown kan nih HPP apaan aja. Produknya sampai biaya foto katalog. Ya kan kita breakdown kan, biaya packaging itu kan di breakdown. Jadi dengan adanya kondisi yang kayak sekarang nih, itu iKids juga ada evaluasi, milih-milih vendor yang harganya masih masuk, salah satunya. Karena kan ditambah plastik lagi. Iya, itu plastik naik. Ini lagi rame nih, ya kan? Lagi viral. Nah, packagingnya apa pakai daun pisang? Ada yang bikin bikin konten pakai daun pisang. Tapi ada juga berarti secara operasional juga kita tuh harus memilah-milah, bener nggak sih? Iya benar, harus rajin memilah. Tapi kalau misalnya ada tips nggak sih yang bisa dibagikan ke UMKM itu supaya gimana sih cara kita untuk operasional itu bisa kita rem, padahal emosional kita tuh kita harus perfect loh gitu. Kita harus keluarin banyak atau marketing kita harus jor-joran, tapi belum tentu juga hasilnya itu memuaskan. Kalau menurut pandangannya Sis Melati gimana? Ya, kalau pandangan saya skala prioritas sama lihat programnya kita tuh mau fokus apa sih. Emang cuma satu kata ya prioritas, tapi kalau misalnya coba deh pelaku UMKM, coba duduk dulu, tulis-tulis dulu, ini satu produk ini apa benar semua komponen harga dan pengeluarannya udah masuk gitu kan. Kalau di baju ya itu tadi sesimpel foto katalog atau packaging. Ya mungkin packaging kalau cuma satu pieces tidak besar, tapi kalau kita kalkulasiin kan harganya lumayan. Jadi sedetail mungkin kita tulis apa yang menjadi pengeluaran, apa yang menjadi komponen HPP, terus juga rajin-rajin ngebandingin
vendor yang biasanya kita pakai, apakah harganya masih oke dengan kondisi kita sekarang, atau kita sebenarnya masih punya opsi nih. Oh sebenarnya nggak apa-apa kok kalau soal packaging ke yang B juga gitu kan, atau oh nggak apa-apa kok kalau misalnya soal foto gitu, entah foto model, entah foto produk, nggak harus yang all out video segala angle kita ambil gitu, ya kan? Itu kita bisa evaluasi tuh. Sebenarnya yang penting apa sih? Ya udah lagi perampingan biaya, kita bisa ambil yang poin-poin pentingnya aja gitu. Salah satunya. Oke, menarik. Jadi poinnya adalah kita harus bisa memilahkan mana skala prioritas yang harus kita beli, betul, atau yang nanti aja dulu nanti gitu. Aja dulu, karena kita lihat lagi dari segi operasional kan. Oke, karena kondisinya lagi kurang baik ya. Apalagi yang kita lihat itu ini impactnya adalah ke UMKM, benar gak sih? Betul banget. Atau ada kendala-kendala lain mungkin dari iKids atau mungkin dari regulasi yang ada di Indonesia, enggak ya? Mungkin lebih ke daya belinya aja kali ya. Daya beli paling ngaruh. Ngaruh sih ya. Ngaruh. Kalau regulasi kan berarti kita balik lagi sih kalau kids fashion ya, regulasi barang impor yang seperti tidak ada kerannya di sini. Jadi pengaruh ke brand-brand lokal. Makanya hal-hal yang seperti ini ya yang bisa jadi impact di UMKM. Betul, bisa jadi impact, bisa jadi bikin kita lebih kreatif. Nah, ya ini sebenarnya tantangan ya, bukan menjadi bahasanya tuh giliran datang seperti itu, wah ini kalah nih barang produk lokal dari produk luar gitu yang masuk ke sini malah jadi lebih murah, malah kita jadi harus bisa bersaing atau berkreatif. Memang kenyataannya seperti itu. Tapi sebagai UMKM kita tuh harus pinter-pinter cari celah mana yang masih bisa kita masukin marketnya, atau mencoba peluang baru gitu ya. Salah satunya ya ikut-ikut kompetisi. Nah ini kompetisi itu menarik banget tuh. Makanya Sis Melati juga ikut lomba khususnya untuk validasi ya. Ilmu awalnya ya. Ternyata bisa tervalidasi. Apalagi ikut di kompetisi dari Sis Berdaya dan Dis Berdaya. Alhamdulillah. Satu angkatan dengan istri saya. Boleh dong diceritakan awal mulanya ikut kompetisi dari Dana yang Sis Berdaya dan Dis Berdaya itu. Awal mulanya tuh gimana? Kan ada yang saya dengar itu banyak olok-olok dari tetangganya, nggak usah ikut ini, kamu nggak akan bisa menang. Tapi alhasil dia bisa menang, dia bisa menunjukkan sesuatu ya kan. Mungkin dari Sis Melati ada perjalanan sebelum mengikuti itu, ini bisa jadi poin ke teman-teman womanpreneur. Ngikut perlombaan atau kompetisi itu awalnya bagi saya ingin belajar gratis kan. Kelas bisnis tuh biayanya besar. Pasti. Kita mau cari mentor yang itu biayanya besar sampai ngewar. Jadi saya pikir kalau mau belajar tapi free ya ikut kompetisi. Bonusnya apa? Networking ternyata bagus banget. Satu, kedua dari company yang ngadain itu kan jadi Pokoknya jadi networking buat kita gitu ya. Company yang ngadain perlombaan itu berarti kita jadi binaan. Kalau jadi binaan nanti channelnya banyak tuh. Kita diajak bazar atau bahkan bisa jadi salah satu vendornya gitu kan. Awalnya itu ikut tuh mau nggak bisa, kayaknya aku hanya berkutat di Shopee, IG atau bazar gitu kan. Tadinya kan dunia iKids cuma itu aja mas. Shopee, IG, bazar, terus mentok, terus kemana? Kalau mentok ya cari dong gitu, cari circle yang bisa ngasih aku ilmu gitu kan. Ikut perlombaan, alhamdulillah perlombaan itu banyak ternyata. Salah satu ya Sis Berdaya, Dis Berdaya ini itu udah dapat coaching gratis, penginapan gratis, networkingnya juga nggak kaleng-kaleng menurut saya ya. Dari sesama peserta aja tuh
kita bisa bikin kolaborasi loh. Dari sisi berdaya saya ada beberapa yang udah collab juga gitu. Jadi dari iKid sendiri itu tuh peluang besar. Kalau ada kemarin-kemarin kita lesu, ada celah dari perlombaan ini loh gitu. Kita bisa masuk company, ikut-ikut bazar free, bisa jadi calon vendornya, kita bisa dapat networking gitu kan. Jadi membuka banget wawasan kalau bisnis tuh bisa bertahan kalau kita juga mau terus cari jalan. Iya, karena kita silaturahmi, kan? Gitu. Sama halnya seperti ini kan, kita silaturahmi saling mengenal satu sama lain gitu kan. Betul. Ya sama halnya kita berbisnis juga begitu kan. Kita berbisnis itu belum tentu cocok dengan bisnis itu, ya kan. Betul. Tapi sebelum kegiatan itu ada kegiatan lain yang pernah diikuti lomba-lombanya sebelum Sis Berdaya dan Dis Berdaya. Apa tuh? Dulu dari boleh sebut ininya? Boleh. Dulu dari BRI Growpreneur. Dari situ ngikut BRI UMKM Export, itu kayak event. Oh, pernah juga. Itu event expo gitu ya. Oh, bukan kompetisi ya? Kompetisi yang Growpreneur-nya. Oh, Growpreneur-nya. Growpreneur yang kompetisi sama inkubasi. Dari situ ada BRI UMKM Ekspor, dapat Zoom webinar soal ekspor sama pamerannya ya, exponya waktu itu di ISBSD. Setelah itu ikut dari. Tapi itu menang juga atau finalis aja, top 10 aja. Itu pertama kali banget. Oh, itu pertama kali. Yang Dis Berdaya ini berapa? Yang ketiga. Yang keduanya apa berarti? Sis Berdaya tuh barengan sama TBF Pinterest. Oh. TBF Pinterest itu masuk juga juara juga. Alhamdulillah sih nggak ya. Ya alhamdulillah salah satu kategori bisa menang. Tapi kalau yang di Sis Berdaya dan Dis Berdaya kemarin juara 3 ya. Iya, alhamdulillah. Itu di ultra mikro apa mikro? Jabodetabek. Ya, istri saya yang kedua berarti ya. Yang kedua. Tapi banyak nggak sih ibaratnya waktu yang dikeluarkan, kan kayak istri saya aja kan sampai lagi hamil. Mengikuti kegiatan, jadi effortnya itu benar-benar gitu kan. Nah, mungkin dari Sis Melati ada nggak sih ibaratnya cerita? Iya, mungkin bisa diceritakan. Jadi POV ya. Ikut Sis Berdaya itu waktu itu lagi jalan tadi program TBF Pinterest. Ada satu lagi program tapi saya nggak lolos. Tapi di balik itu di tengah-tengah Sis Berdaya saya kecelakaan tuh. Oh iya. Kecelakaan kaki lah kena. Ngikutin Zoom post-test setengah jalan terus kecelakaan waktu masa-masa harus ngumpulin pitching gitu. Itu kecelakaan mobil atau motor? Oke. Motor. Saya naik ini ya, naik Gojek. Gitu. Ya emang lagi apes aja. Tiba-tiba ada mobil, ada busway gitu. Tabrak. Terus di dekat Smesco sih itu. Terus udah terus ya udah kan kayak wah gimana nih, tapi yang di pikiran saya waktu itu cuma satu, saya udah ngikutin nih udah 90%. Yang sakit cuma kaki saya, pala saya masih bisa mikir kan. Jadi walaupun kaki cenut-cenut atau badan masih memar-memar kaki luka, saya pikirannya satu tahap lagi jangan sampai nyerah gitu kan, kayak udah ikut kelasnya, udah dapet ilmunya, tinggal satu aja. Ayo yang sakit kaki doang, tapi otak masih bisa mikir. Jadi itu dibegadangin juga walaupun udah nyicil ya. Ya itu sih, jadi nggak nyangkanya karena posisinya kan bukan kondisi ideal, lagi sakit, ya udah sebisanya aja, udah ngumpulin, udah nggak mikir apa-apa lagi. Luar biasa. Gitu. Jadi itu dibalik ceritanya mengikuti kegiatan ya. Jadi memang ada waktu yang dikorbankan. Ada waktu yang dikorbankan, sama ada apa ya? Ada keinginan kuat sih. Kalau kan kayak bisa aja kita asal-asalan. Saya lagi sakit gitu kan. Atau kayak Sis Happy kan lagi mengandung anak ketiga lagi. Gitu kan. Bisa aja memilih untuk udahlah adanya gitu kan, sebisanya. Tapi kalau itu ya jembatan mimpi, kalau
pemimpi sejati tuh nggak akan berhenti sampai situ aja kan, Iya, kejar iya. terus sampai Iya, sampai iya. sukses, lagi bisa all out pokoknya. Makanya saya membiarkan dia memang ingin berkarya. Jadi ya sudahlah kalau gitu, memang memang ingin dituntaskan ya tuntaskan. Soalnya nanggung juga kalau misalnya berhenti di tengah jalan, sudah Ya dikit kan? lagi Dikit tahapnya, lagi kan. ya jalanin aja. Ternyata gitu. berkah. Iya, iya, iya. Ya setidaknya ada jeripaya yang terbayarkan. Cuman poinnya kan bukan mengejar itunya. Betul. Yang dikejar adalah insight-nya dan validasi. Insight validasi sama itu sih, gak nyangka. Iya, Gak iya. nyangka kan ya, ibu-ibu punya mimpi. Nah, poinnya sebenarnya nggak hanya ibu-ibu, sebenarnya kan poinnya kan ke womanpreneur-nya kan. Womanpreneur punya mimpi, punya di mimpi. tengah Nah, tantangan sana sini. Ternyata Nah. kalau kita berusaha ada peluang untuk naik level gitu. Iya, karena kan poinnya kebanyakan orang kan gini, gimana sih caranya kita dapatin permodalan gitu kan? Lagi-lagi, aduh bisnisnya lagi sepi nih, gimana ya modal ya? Lagi-lagi ke bank. Padahal kita bisa loh ikutin kompetisi-kompetisi betul. dan banyak gitu kan. Dan itu balik lagi keinginan, bener gak sih? Betul, keinginan dan kemauan. Nah, kadang kan mereka gak mau peka terhadap lingkungan atau peka terhadap zaman, apalagi sekarang udah canggih kan untuk teknologi, jadinya ya udahlah aku bertahan aja di sini gitu kan. Bener gak sih kayak begitu? Oke. Ya. Iya, menarik ceritanya dari Sis Melati. Lebar ya. Iya, nggak melebar sih. Aja betul. Ini kan tadi dari tim juga udah kasih waktu nih, lumayan juga udah mulai setengah jam ya. Dari cerita kita ini. Sebelum closing nih, Mbak, kita kan memang yang tadi saya sampaikan, memang kita membangun media ini salah satunya ingin membangun UMKM. Betul. Sekaligus kita berkolaborasi, ya kan? Ya, kita berkolaborasi di sini kan. Barangkali mana tahu ada yang butuh produknya iKids kan. Nah, betul. Nah itu banyak juga mungkin yang di sini yang sudah berkeluarga, sulit nyari baju anak gitu kan. Mungkin bisa online, ya nggak sih? Iya, betul. Bisa follow Instagramnya iKids_ID. Kita ada juga Shopee-nya. Kontak WhatsApp-nya itu aktif. Apalagi buat kalian yang mau coba peluang usaha gitu kan, cobain dulu jadi reseller bisa. Oh, jadi reseller bisa ya? Bisa. Masih open. Masih open. Oke, paling boleh kalau misalnya ada pesan-pesan ke UMKM atau ke womanpreneur atau siapapun itu yang ingin menjadi wirausaha, atau misalnya dia sudah jadi UMKM tapi mereka masih stagnan dan bingung buat ikut kompetisi, atau mungkin bisa diberitahu juga untuk kompetisi Disberdaya dan Sisberdaya mungkin ya. Monggo. Buat womanpreneur dimanapun kalian berada, kalian harus yakin ya kalau kalian punya mimpi dan berkeinginan kuat kalau mimpinya ingin terwujud, dan kalian percaya bisa, itu apapun rintangannya pasti bisa jadi kenyataan kok. Dengan segala ikhtiar, doa, perjuangan, dan satu, nggak pernah berhenti belajar. Nah, menarik. Panjang enggak sih, itu bisa jadi poin nanti untuk di sosial medianya Sis Melati ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Iya, itu aja. Terus kalau yang mau ikut program dari Dana Sisberdaya dan Disberdaya, itu programnya bagus banget karena di situ kita dapat insight bisnis yang sangat mumpuni dari expertise, terus networkingnya juga bagus karena kita sesama peserta aja pengalamannya udah banyak, udah kemana-mana. Jadi jangan ngincer hadiahnya dulu, itu benar, incar dulu ilmu sama networking. Dengar sebanyak-banyaknya, kumpulin info sebanyak-banyaknya gitu. Oke, jadi poinnya kalau mau ikut event itu salah satunya adalah kita mendapatkan jaringan. Terus yang kedua adalah insight-nya. Ibaratkan kita jadi kayak gelas kosong lah. Yang ketiga itu tinggal kita berdoa aja, karena itu bonusnya adalah terakhir.
Oke, menarik Sis Melati. Terima kasih atas kedatangannya, atas waktunya. Sama-sama, Ya, terima kasih udah apalagi diundang. apalagi dari Depok ya. Mohon maaf ya, ada Aman, sedikit aman, aman, waktunya. aman. Yang penting sehat terus ya. Bisnisnya lancar. Amin, Semoga amin. kegiatan-kegiatan yang dikerjakan juga sesuai dengan ekspektasi. Amin. Sukses juga Amin. untuk Jembatan Ya, Mimpi dan amin, tim. Terima Rigel, kasih. Mbak Ya, Abi. siap. Terima kasih Sis Terima Melati. kasih. Saya closing. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya dengan Rigel Paulus. Selamat datang di Jembatan Mimpi Media.